Halo semuanya, pembahasan kali ini tentang determinan dan inverse dari suatu matriks. Simak seluruh video penjelasan, pastikan tidak ada yang terlewat. Bagian pertama, determinan suatu matriks. Khususnya yang kita bahas adalah matriks persegi dengan ordo 2x2. Misalnya, ada suatu matriks A, ordonya 2x2, matriksnya digambarkan elemennya ada A, B, C, D. Determinan dari matriks A dilambangkan seperti ini. Det dalam kurung A sama dengan determinan dari matriksnya ditulis A, B, C, D. Nah, seperti ini. Selain seperti ini juga bisa dilambangkan dengan seperti tanda mutlak. Jadi ada matriks A, nah ada garis 2 yang menghimpitnya seperti tanda mutlak. Nah, ini juga dibacanya adalah determinan dari A. Atau bisa juga kita tulis matriksnya A, B, C, D dengan tanda pemisah garis itu. Oke, untuk mencari determinan dari A, ya, atau bisa kita tulis sebagai seperti ini, yaitu dengan mengalihkan elemennya. Elemen A dikali D dikurangi B dikali C. Agar lebih jelas, kita masuk ke contoh soal. Ya, di sini kita punya contoh soalnya ya. Ada matriks B dan C dan kita harus mencari determinan dari matriks-matriks tersebut. Kita sudah tahu bahwa untuk mencari determinan suatu matriks caranya seperti ini ya. Sekarang kita coba kerjakan. Kita cari determinan dari matriks B. Jadi di sini determinan matriksnya kita tulis kembali 0, min 1, min 1, 0. Yang menempati posisi A berarti ini ya, A. Yang ini B, berarti yang ini C, yang ini D ya. Untuk mencari determinan A dikali D. Berarti, oke kita tulis dulu ya, A kali D dikurang B kali C. Berarti di sini A-nya 0, kali D-nya 0, dikurang B-nya negatif 1, dan C-nya adalah negatif 1. Berarti di sini 0 kali 0, 0, dikurangi negatif 1 dikali negatif 1, 1. Berarti determinan dari matriks B adalah min 1. Selanjutnya, determinan dari matriks C. Kita tulis seperti ini ya, boleh kan? Determinan dari C. Oke, berarti kita tulis matriksnya 3, 4, min 2, 5. Untuk memudahkan kita tulis aja dulu ya. Ada A, B, C, D. Kalau kalian sudah lancar nggak perlu dikasih tanda lagi. Kita kerjakan sama AD dikurangi BC berarti A-nya 3 ya. D-nya 5 berarti 3 kali 5 dikurangi B-nya 4. C-nya adalah min 2. Jadi di sini 3 kali 5, 15 dikurangi 4 dikali min 2, min 8. Berarti di sini sama dengan 15 ditambah 8. Hasilnya adalah 23. Nah, ini determinan dari matriks C. Nah, ada satu hal unik nih. Ada teorema yang menyatakan jika matriks A dan matriks B, maka determinan dari matriks A dikali B sama dengan determinan A dikali determinan B. Misalnya kita punya matriks B yang kita pakai soal yang tadi aja ya. 0, min 1, min 1, 0, C, 3, 4, min 2, 5. Nah, ditanya adalah determinan B, C. Berarti matriks B dikali C. Nah, di sini kita tidak usah mengalihkan matriks B dengan C-nya. Karena kita sudah punya teorema yang ini, ya. Berarti kita tinggal mencari masing-masing determinannya. Berarti yang harus dicari adalah determinan B dan determinan dari C. Karena kita sudah tadi mencari determinan masing-masing ya. Nih, di sini kita punya determinan B-nya adalah min 1 dan determinan C-nya adalah 23. Sudah punya dua-duanya, kita tinggal terapkan teorema yang ini. Berarti determinan dari BC
kita bisa tulis seperti ini. Sama dengan determinan matriks B dikali determinan matriks C. Ini kan min 1 dikali 23. Berarti min 23. Nah, inilah determinan dari matriks B dikali C. Oke, kita punya bentuk soal yang lain nih. Tentukan nilai X dari persamaan berikut. Ada matriks ya, X elemennya 14, 3, dan 11 sama dengan 2. Oke, di sini artinya apa ini? Berarti di sini artinya adalah determinan dari matriks tersebut adalah 2. Ingat mencari determinan yaitu A kali D dikurang B kali C sama dengan 2 ya, di sini determinannya. A-nya yang X dikali D-nya 11 dikurang B-nya adalah 14, C-nya 3 sama dengan 2. Oh, ternyata ini membentuk suatu persamaan aljabar. Kita kalikan X dengan 11 menjadi 11X dikurang 14 kali 3, 42. Sama dengan 2, kita pindahkan 42-nya ke sebelah kanan menjadi 2 ditambah 42. Hasilnya adalah 44. Berarti 11X sama dengan 44. Nilai X sama dengan 44 dibagi 11. Sama dengan 4 ya nilainya. Berarti nilai dari X adalah 4. Nah, cukup mudah kan soal tentang determinan ini. Nah, sekarang untuk latihan kalian, coba kerjakan sendiri soal berikut ini. Boleh kalian pause dulu. Setelah selesai mengerjakan soal uji coba yang ini, kalian boleh lanjutkan videonya untuk mengecek jawaban kalian. Siap ya? Jawabannya adalah bahasan kedua, inverse matriks persegi. Inverse matriks ini disebut juga sebagai kebalikan dari suatu matriks. Misalnya, diberikan suatu matriks A berordo 2 kali 2, maka inverse dari matriks A ditentukan oleh A inverse, itu ada lambangnya seperti A min 1 ya, pangkat min 1 itu, sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin dari matriks A. Dimana untuk mencari determinan A, yaitu caranya adalah AD dikurangi BC. Nah, sedangkan untuk mencari adjoin dari A ini adalah kita menukar posisi antara A dan D menjadi di sini D-nya, A-nya sebelah sini, lalu kita kalikan B-nya dengan negatif. Berarti di sini menjadi negatif B, dan sebelah sini jadi negatif C. Nah, inilah matriks adjoin dari A. Sehingga kita peroleh di sini inverse dari matriks A itu sama dengan 1 per AD min BC, lalu dikali matriks yang posisinya D, ini min B, ini min C, dan ini A. Nah, ini cara untuk mencari inverse suatu matriks. Ada hal yang harus diperhatikan ketika mencari inverse suatu matriks persegi, di mana ketika determinan matriks A-nya atau suatu matriksnya adalah 0, maka matriks itu tidak punya inverse. Kenapa? Di sini kan kita lihat ada 1 per determinan. Ketika determinannya 0, berarti 1 per 0, sedangkan 1 per 0 itu tidak terdefinisi, sehingga inverse-nya tidak ada otomatis. Sekarang ketentuan yang kedua, nah ketika determinan A-nya bukan sama dengan 0, selain 0 ya, maka matriks itu pasti punya inverse. Nih, ketika matriks punya inverse, dia disebut sebagai matriks singular. Sedangkan ketika dia tidak punya inverse disebut non-singular. Lalu, apa hubungannya inverse suatu matriks dengan matriks aslinya? Yaitu, ketika kita kalikan suatu matriks A dengan inverse-nya akan menghasilkan suatu matriks identitas. Nah, ini sifat dari
inverse matriks, dimana kalau matriks perseginya ordo 2 kali 2, maka matriks identitas yang ini dia berarti elemennya adalah 1, 0, 0, 1. Ketika kita kalikan inverse-nya dengan matriks A akan menghasilkan matriks 1, 0, dan 0, 1. Contoh soal yang pertama. Tentukan inverse dari matriks A, 2, min 4, min 3, 6. Oke, berarti yang pertama kita lakukan adalah mencari determinan dari matriks A. Kita cek determinannya. Berarti 2, min 4, min 3, 6. Determinan itu berarti AD min BC ya. Berarti 2 dikali 6 dikurangi min 4 dikali min 3. 2 dikali 6, 12 dikurangi min 4 kali min 3, min kali min positif, 4 kali 3, 12. 12 kurangi 12, 0. Oh, determinannya 0. Berarti kalau determinannya 0, artinya apa? Matriks A tidak punya inverse. Berarti pekerjaan kita selesai sampai di sini karena A tidak punya inverse. Kita beranjak ke contoh soal yang lain. Tentukan inverse dari matriks M. Anggotanya 2, 3, 1, 2. Langkah pertama, kita mencari determinan dari matriks M-nya ya. Di sini 2, 3, 1, 2. Determinannya berarti 2 dikali 2 dikurang 3 dikali 1. 2 kali 2, 4 dikurang 3. Oh, determinannya 1. Kalau determinannya 1 berarti dia punya inverse. Nah, berarti kita harus mencari inverse-nya ini. Pakai rumus yang tadi, formula yang tadi, di mana M inverse adalah 1 per determinan M dikali adjoin dari matriks M ya, adjoin dari matriks M. Oke, kita punya determinan M-nya adalah 1, berarti 1 per 1. Tinggal kita mencari adjoin M-nya. Adjoin M-nya itu kita ubah posisi A dan D-nya ya. Kita tukar. Ini kebetulan angkanya sama, berarti di sini tetap 2, ini 2. Kemudian si B sama C-nya masing-masing kita kalikan dengan negatif. 3, yang ini dikali negatif 1 menjadi negatif 3, berarti negatif 3. Yang 1 juga dikali negatif 1 menjadi negatif 1. Nah, inilah matriks adjoin dari M. Berarti ini dikali 2 min 3 min 1, 2. Sehingga 1 dibagi 1, 1 kan ya. Nah, 1 dikali matriks ini, ya matriks 2 min 3 min 1, 2. Nah, inilah matriks dari M inverse atau inverse dari matriks M. Oke, untuk mengeceknya apakah benar nih matriksnya, coba kalian cek pakai ketentuan yang tadi, dimana ketika kalian kalikan M dengan M inverse harus menghasilkan matriks identitas. Nah, silakan kalian kalau penasaran coba sendiri. Mudah kan tentang determinan dan inverse matriks ini? Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.